Intensi perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini yang pertama dimohon oleh keluarga El Hakim Zakaria dan V. Ratnawanagiri
yang mengucap syukur atas berkat kesehatan dan pemeliharaan Tuhan Yesus kepada anak cucu yang hari ini berulang tahun, Maria Faustin yang ke-41 dan Maria Nandika yang ke-15. Semoga Allah melimpahkan berkat-berkat yang mereka butuhkan. Yang berikut adalah kita bersama-sama mendoakan arwah Bapak Vincentius Sularsono yang meninggal tanggal 2 Juli 2022 yang lalu, bersama keluarga VK Suryanti yang mendoakan Ibu Vincentia Katarina Suryanti yang berpulang 100 hari yang lalu, bersama keluarga Bapak Petrus Rudi Gunawan yang berpulang pada tanggal 21 November 2021 lalu, bersama keluarga Kwi Kong Heng atau Kohar yang berpulang pada tanggal 3 Desember 2021 yang lalu, dan bersama Ibu Maria Stella Martini dan keluarga mendoakan Bapak Cornelius Justinus sehat yang berpulang 29 tahun yang lalu. Semoga Allah menganugerahkan belas kasih, kerahiman, pengampunan, dan kebahagiaan abadi bersamanya di surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Para romo, para suster, bapak, ibu, saudara, saudari, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Shalom. Sehat? Puji Tuhan. Selamat datang di rumah Allah tercinta ini, dan juga selamat datang bagi para tamu dari Jakarta yang bersama-sama dengan kita merayakan Ekaristi, perjamuan Tuhan, di mana Tuhan hadir sebagai tuan rumah sekaligus juga sebagai santapan rohani yang memberi daya kekuatan bagi hidup kita semuanya. Hari ini kita diingatkan untuk senantiasa siap sedia dan waspada dalam menghadapi segala situasi hidup dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Oleh karena itu, mari kita hening sejenak, kita persiapkan batin kita sesali dosa-dosa dan kelemahan kita, dan dengan rendah hati kita mohon pengampunan dan belas kasih dari Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi
kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pencipta alam semesta, Engkau berkenan membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon, jadikanlah kami hamba-hamba yang setia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam keluarga, gereja, maupun masyarakat, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Malam pembebasan telah diberitahukan lebih dahulu kepada nenek moyang kami, supaya mereka benar-benar insaf akan sumpah yang mereka percayai dan menjadi berbesar hati. Maka inilah yang menjadi harapan umat-Mu, yakni keselamatan orang benar dan kebinasaan para musuh. Sebab dengan satu tindakan yang sama, Engkau telah menghukum para lawan
dan serentak memuliakan kami setelah kami Kau panggil kepadamu. Diam-diam anak-anak suci dari orang yang baik mempersembahkan kurban, dan dengan sehati mereka membebankan kepada dirinya kewajiban ilahi ini. Orang-orang suci akan sama-sama ambil bagian, baik dalam hal-hal yang baik maupun dalam bahaya. Dan dalam pada itu, mereka sudah mulai mendengungkan lagu-lagu pujian para leluhur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti
dari segala yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang beralas kokoh, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang yang malahan telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh mereka melihatnya. Mereka melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Andai kata dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi yang mereka rindukan adalah tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, Abraham mempersembahkan Ishak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Abraham percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya sedang berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berbuat demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, laki-laki dan perempuan, dan makan minum serta mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, tuan itu akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi siapa saja yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang seharusnya mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Siapa saja yang diberi banyak, banyak pula dituntut dari dirinya. Dan siapa saja yang dipercaya banyak, akan lebih banyak lagi yang dituntut dari dirinya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap pagi saya ke kantor Provinsi Alat yang di Sukabangun, dan di dalam perjalanan saya selalu memutar radio. Yang sering saya dengar adalah lagu-lagu yang sedang hits saat ini. Salah satu lagu yang hits, lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi
asal Bandung yang bernama Yura Yunita, yang judulnya adalah Dunia Tipu-Tipu. Di dunia tipu-tipu, begitulah kira-kira ya. Dan menarik sekali lagu ini, karena lagu ini lahir dari situasi yang betul-betul sedang terjadi di dunia ini. Dunia tipu-tipu. Di era sekarang ini sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang asli, mana yang palsu, mana yang betul-betul asli atau hanya sekedar imitasi. Dunia tipu-tipu. Media sosial menyediakan filter yang usia 50 bisa nampak seperti 20 tahun lagi dan sebagainya. Orang ingin tampil bukan menampilkan dirinya sendiri, tetapi apa yang dia bayangkan, dia inginkan. Itulah dunia tipu-tipu. Dan Yesus hari ini sudah mengingatkan akan situasi semacam ini. Dunia yang penuh dengan manipulasi, penuh dengan rekayasa dan sebagainya. Kasus terbaru bagaimana peristiwa penembakan seorang polisi dan sebagainya, ada di sana banyak rekayasa dan tipu-tipu. Lantas apa yang bisa lakukan di tengah situasi kita semacam ini? Apa yang menjadi pegangan hidup kita supaya kita tidak terjerumus di dalam dunia tipu-tipu yang ada di sekitar kita? Yesus hari ini memberikan 3 kunci di dalam Injil. Yang pertama, dengan jelas Yesus mengatakan, "Hai kamu kawanan kecil, janganlah takut." Yesus mengatakan, "Hai kamu kawanan kecil," bukan karena kita kecil pertama-tama karena kelompok kita, bukan karena kita minoritas, bukan. Tetapi karena kawanan kecil ini mau mengatakan bahwa Allah itu betul-betul mengasihi kita. Sesuatu yang istimewa itu bukan sesuatu yang banyak, tetapi yang khas, kecil. Dan itulah kita di mata Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, jangan takut. Sepanjang sejarah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, berulang kali Allah dan Yesus mengatakan, jangan takut. Kita diberi keberanian oleh Allah sendiri. Dan dalam situasi ini Allah meminta kita, janganlah hatimu melekat pada hal-hal yang berkaitan dengan dunia tipu-tipu itu. Dan Yesus mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apakah di hati kita harta yang dapat rusak oleh dunia yang sifatnya sementara, yang bisa saja palsu, manipulatif, dan tidak bertahan lama, atau harta surgawi yang Tuhan anugerahkan sejak semula. Sejak kita ditandai dengan tanda kemenangan Kristus, kita sudah diberi harta surgawi. Diangkat sebagai anak-anak Allah, sebagai pewaris kerajaan Allah. Maka semestinya kita tidak takut, karena kita punya harta yang luar biasa. Sedangkan harta yang ada di sekitar kita, tadi Yesus mengatakan, jualah dan hendaklah engkau memberi sedekah. Bukan berarti kita kemudian menjadi miskin, menjual semuanya, tidak. Tetapi Tuhan ingin supaya ketika hati kita tertaut pada hati Kristus, karena kita mempunyai harta yang sesungguhnya, harta yang ada pada kita di dunia ini justru semakin membantu kita untuk memelihara harta itu lewat perhatian, lewat kepedulian kita kepada sesama. Dan yang terakhir, Yesus mengatakan waspadalah dan
setialah. Tadi di dalam bacaan Injil secara jelas Yesus memberikan perumpamaan seperti seorang yang diberikan kepercayaan untuk menjaga apa yang dimiliki seorang tuan. Kita ini adalah orang-orang demikian yang sudah diberi kepercayaan oleh Allah memelihara dan meneruskan warisan Tuhan Yesus. Salah satunya adalah perjamuan Ekaristi. Yesus mengatakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Apakah kita betul-betul menghayati Ekaristi itu sebagai warisan Tuhan Yesus yang luar biasa, yang dari sana kita mendapatkan kekuatan untuk hidup kita, untuk menjalani kehidupan kita di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, penuh dengan kejahatan, penuh dengan rekayasa dan sebagainya? Atau yang penting aku merayakan Ekaristi, yang penting aku setor muka pada Tuhan Yesus, biar nanti dianggap memenuhi perintah Allah. Bukan begitu konsepnya. Kita diminta untuk setia mendapatkan kekuatan itu dan waspada. Jangan sampai hati kita, hidup kita salah arah. Hati kita, orientasi hidup kita salah pijakan. Karena sekali lagi Allah sudah mengingatkan, janganlah takut. Kerajaan Allah sudah dianugerahkan kepadamu. Kerajaan Allah yang penuh dengan sukacita, damai, sejahtera, shalom. Dan panggilan kita untuk mempertahankan kerajaan Allah itu di dalam keluarga, masyarakat, dan juga dimanapun kita hadir. Maka di bagian akhir Yesus mengatakan, barang siapa diberi banyak, banyak pula dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Dan untuk menjalani itu semua, iman menjadi dasar yang kuat. Sebagaimana yang kita dengar di dalam surat Ibrani. Iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Hanya dengan iman kita bisa memandang wajah Kristus di dalam Ekaristi yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita keberanian untuk menghadapi situasi hidup dan memberikan keberanian kita untuk dengan hati terbuka berbagi pada sesama. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab kebijaksanaan, bagaimana Allah setia membimbing kita, mendampingi kita, begitu juga hari ini Allah sebenarnya setia mendampingi kita. Tetapi apakah sekali lagi aku setia berlaku seperti anak-anak kesayangan Tuhan, atau kita lebih memilih menjadi anak kesayangan dunia tipu-tipu itu? Maka saudara-saudariku, tuntunan hidup kita jelas, sabda Tuhan dan juga Ekaristi yang menjadi daya. Setiap kita merayakan Ekaristi, kita menimba kekuatan itu. Jangan takut. Engkaulah kawanan kecil kesayangan Allah yang selalu dijaga, dipelihara. Persoalannya, apakah aku mau dijaga, dipelihara oleh Allah, atau aku lebih suka memelihara diriku sendiri, mengandalkan kekuatanku sendiri, mengandalkan kejayaan hidupku sendiri, mengandalkan apa yang ada di dalam hidupku. Semoga firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan, peneguhan, dan juga semangat bagi kita untuk terus setia dan waspada, tidak takut pada dunia, karena Allah ada bersamaku. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang masa. Mari kita bangkit berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Allah yang menyayangi dan selalu setia kepada kita. Marilah berdoa dengan hati yang penuh kepercayaan. Marilah menyampaikan doa-doa kita kepadanya. Bagi gereja, Bapa, semoga gereja membawa terang iman kepada orang-orang yang hatinya masih gelap dan acuh tak acuh, harapan kepada mereka yang putus asa, dan kasih kepada mereka yang saling benci dan berselisih. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi para pemimpin dan semua saja yang bertanggung jawab untuk menghidupkan harapan kami akan dunia yang lebih baik. Ya Bapa, semoga para pemimpin dan mereka yang bertanggung jawab atas kehidupan masyarakat dituntun oleh Roh Kudus dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi mereka yang patah semangat oleh pencobaan, ketidakpastian, dan ketakutan yang dialami. Ya Bapa, semoga mereka tetap percaya dan berharap pada Allah yang membuat segala sesuatu berakhir dengan baik. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semua semakin yakin bahwa janji-janji-Mu menuntut keterlibatan kami demi keadilan dan kasih, sehingga pelayanan kami semakin tekun dalam kehidupan sehari-hari. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Allah yang Maha Kasih, kami juga bersyukur bersama keluarga El Hakim Zakaria dan Feratna Wanagiri atas berkat kesehatan dan pemeliharaan kepada anak cucu mereka yang berulang tahun, terkhusus Maria Faustin dan Maria Nandika. Kami mohon limpahkanlah mereka dengan rahmat kesehatan yang mantap, sukacita dalam hidup, kesetiaan dalam iman, dan kelancaran dalam usaha mereka. Marilah kita berdoa. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Tuhan Allah kami menyadari bahwa Engkau mengasihi kami dan selalu menjaga kami. Kami percaya kepadamu, Allah kami, yang selalu memelihara kami dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami di surga, terimalah persembahan kami ini. Anugerahkanlah roh-Mu kepada kami, agar kami dapat menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari alam mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkan
kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, Bapak Vincentius Sularsono, Ibu Vincentia Katarina Suryanti, Bapak Petrus Rudi Gunawan, Bapak Kui Kong Heng, Bapak Kohar, dan juga Bapak Cornelius Justinus Sehat. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Bersabdalah saja, maka saya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Murah, kami bersyukur karena Kau perkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Semoga sakramen cinta kasih ini menguatkan kami membangun masyarakat yang dipenuhi dengan kerukunan, keadilan, dan kedamaian sebagai gambaran dunia baru yang kami harapkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Berikut ini kami sampaikan beberapa pengumuman. 1. Informasi kegiatan Putra-Putri Altar San Frades. Tanggal 28 Agustus akan diadakan rekoleksi Putra-Putri Altar. Anggota yang baru wajib mengikuti kegiatan ini. Untuk anggota yang sudah lama, silahkan mendaftar melalui grup WhatsApp Putra-Putri Altar. Batas waktu pendaftaran tanggal 20 Agustus. Kemudian pendampingan dan pembinaan Putra-Putri Altar baru telah dimulai sejak tanggal 31 Juli yang dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Mohon orang tua dapat memberikan dukungan kepada anak-anaknya. 2. Bagi siswa Katolik yang tidak mendapat fasilitas pelajaran agama Katolik di sekolahnya, diharapkan mengikuti pelajaran agama setiap hari Jumat pukul 5 sore di ruang Angela Merici. Wali murid diminta untuk lebih memperhatikan hal ini. 3. Kursus persiapan perkawinan Dekanat Palembang akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 28 Agustus di Paroki Hati Kudus. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi sekretariat. 4. Informasi kegiatan CFM atau Catholic Family Ministry, Uskupan Agung Palembang. Retret Waberkat Angkatan ke-6 tanggal 23 sampai dengan tanggal 26 September 2022. Retret Priskat Angkatan ke-7 tanggal 30 September sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022. Demikianlah pengumuman ini telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Saya berasal dari Paroki Kalirejo, Lampung. Saya sekarang diutus oleh Kongregasi SCY untuk menjalani masa tahun orientasi pastoral dan panggilan di Paroki San Frades bersama para romo yang ada di paroki ini dan juga semua umat yang ada di Paroki San Frades. Oleh karena itu, saya mohon izin, saya kula nuwun, saya diizinkan untuk tinggal di paroki ini untuk belajar bersama umat semua. Saya berharap saya dapat belajar menimba segala kekayaan dan pengalaman yang ada dalam paroki ini sehingga berguna bagi perjalanan panggilan saya selanjutnya. Oleh karena itu saya mohon dukungan dan doa dari umat semuanya. Terima kasih. Mungkin maskernya dibuka supaya tahu. Nah, ini orangnya. Ya, ini orangnya. Jadi supaya tidak ada tipu-tipu ya. Jadi sekarang warga pastoran menjadi 4 orang, maka menjadi lebih meriah, lebih rame. Nanti frater ketika datang hari pertama silahkan menimbang berat badan. Setahun kemudian juga menimbang. Kira-kira berhasil atau tidak sistem penggemukan di sini. Paling tidak saya di sini sudah naik 2 kilo. Selamat datang Frater Putra bergabung dalam komunitas umat Allah di Paroki San Frades ini yang mempunyai slogan Sin Unum yang
berarti semoga kita semua menjadi satu seperti yang diharapkan. Maka yang namanya satu keluarga ada harapannya untuk saling membantu dan saling menolong. Frater ini namanya baru orientasi, baru pengenalan bagaimana mengelola paroki dan sebagainya. Maka mohon juga dibantu, semoga frater kita ini semakin kuat dalam panggilan dan pengalaman pastoral, sehingga nanti juga bisa menjadi imam yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, terima kasih atas kehadiran Anda semua dalam perayaan Ekaristi pada siang hari ini. Juga para tamu dari Jakarta ada di antara kita? Enggak ada ya? Wadah, mana? Bisa? Oke. Selamat datang di paroki kami ini. Semoga paroki kami ini nyaman, tidak hanya tempatnya tetapi juga orang-orangnya. Kalau ada yang membuat tidak nyaman, lapor kami. Terima kasih untuk semuanya, terutama petugas liturgi, prodiakon, putra-putri altar, lektor, pemazmur, kor, organis, dirigen, tata laksana, petugas multimedia, dan semua saja yang dengan caranya masing-masing membantu dengan suka hati, murah hati dalam kelancaran perayaan Ekaristi kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Oleh karena itu mari kita mohon berkat dari Tuhan supaya kita diberi kekuatan untuk tidak takut menghadapi situasi zaman ini, sehingga kita dianggap setia, hamba yang setia di hadapan Allah. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.